Halo Besti, hari ini aku mau makan siang. Aku mau vlog makan siang ya. Makan siang di RS selama aku kerja di RS. Oke, kita unboxing makanan kita. Jadi kalau pintang Taiwan tuh bentuknya kayak gini ya, bukan kayak di Indonesia kan bentuknya kayak intinya nasi bungkus itu yang apa namanya, kertas itu kan. Kalau di sini itu pakainya tepat kotak seperti ini. Kita buka ya, pasti penasaran. Nah, lauknya kayak gini ya. Kok beda ya? Tadi sama punya kakek aku. Jadi lauknya itu di sini ada daging sapi, buncis, terus ada tumis buncis, terus ada mihun di itulah pokoknya dimasak kecap itu mihun. Terus ada apa juga nih, labu dimasak pakai jahe kayaknya. Terus ada buncis ditumis, terus sama kol ditumis. Jadi kayak gini ya bentuknya makanan pintang Taiwan tuh kayak gini. Kita makan ya. Oh ya, sebelum ritual makan, kita nggak afdol karena orang Indonesia itu suka pedes. Aku selalu menyiapkan, kalau misalkan aku nggak makan makanan Indo, nasi Indo, aku selalu menyiapkan ini sambal teri. Aku beli dari Snoopy. Sambal di Taiwan yang paling aku suka cuman Snoopy, bukan endorse ya, tapi karena emang aku suka banget sambalnya. Nggak pahit, aku suka. Tapi sekarang kayaknya agak naik harganya. Dulu dari harga 90 sekarang udah 105 apa 110 gitu. Pokoknya udah 120 segitulah. Udah naik karena mungkin cabenya yang mahal ya guys. Kita masukin di sini. Oke, selesai. Jadi kalau kita kerja di rumah sakit itu makannya tuh kayak nggak nentu ya guys. Kayak kadang tuh makan kita beli, ada jualan makanan Indo, apa kita ke toko Indo gitu. Tapi kan toko Indo kan agak lebih mahal daripada makanan Taiwan. Tapi kalau menurutku sekarang semenjak udah tahun 2025 ini pintang hampir sama kayak makanan Indo. Hampir lah sama, kacek 10-20 lah kalau di sekitaran sini ya. Kalau di sekitaran rumah sakit sini. Tapi kalau di luar mungkin udah pintang Indo udah 150-an segitulah, 200 segituan lah. Oke, mari kita madang guys, madang. Berdoa dulu ya sebelum makan. Amin. Nah, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sapi, daging sapi. Kalau orang sini tuh pasti khasnya kalau nggak di lada hitam kecap, kalau nggak di kecap aja gitu biasanya. Kita coba ya. Enak ya. Menurutku enak ya. Yang udah biasa makan makanan Taiwan, sedikit cerita nih. Aku dulu waktu pertama hidup sama Taiwan terus senang banget sama makanan Taiwan, kaget gitu ya. Mungkin kan karena Indonesia itu makannya itu kayak intinya banyak bumbu-bumbu ya guys. Kalau di Taiwan itu paling cuman bawang putih, jahe gitu-gitu, kecap, asin, udah gitu, garam. Nggak, kita kayak ada masako, ada ini apa, lauk ini kunyit apa segala macam, atau disantan apa gimana, kan banyak bumbu-bumbu. Kita kan biasa makan kayak gitu. Terus ya namanya kita pasti kaget ya, namanya orang Indonesia datang ke Taiwan, makanan Taiwan. Sempat kayak kaget banget sama porsi makanan Taiwan, kok banyak banget ya. Padahal kita makan di kan nggak banyak banget kayak gini ya. Tapi emang kayak gini
porsinya sebesar. Terus bahasa Taiwan itu sama kayak Jepang ya, makannya itu pakai sumpit ya. Jadi pakai sumpit. Dulu kesini nggak bisa makan sumpit ya, nggak bisa pakai sumpit. Bisa pakai sumpit itu kayaknya 3 bulan yang di Taiwan ya. Soalnya dulu waktu job pertama aku dipaksain harus bisa pakai sumpit karena sering makan di luar. Karena kalian tuh gini loh, kalian makan di luar Taiwan kayak gitu di restoran itu, kalian tuh jarang banget menemukan sendok. Kebanyakan tuh sendok itu buat kalian makan sop, minum sop itu, atau makan bubur itu ada sendoknya. Kalau selain itu nggak ada, kalian harus pakai sumpit. Lalu gitu, makanya kalian yang ada di PT mau bilang Taiwan belum bisa pakai sumpit, belajar dulu ya biar kalian nggak kaget. Apalagi kalau dapat job yang makan majikan senang banget makan di luar, susah banget kalau nggak bawa sendiri. Nyari sendok kecuali kita udah makan di bawa sendiri dari rumah. Kalau menurutku ini enak ya guys, 105, kalau dijuitin Indo 50.000 satu kotak nasi. Ya, gaji gede juga. Bukan berarti di sini murah-murah guys, tapi malahan di sini tuh mahal, biaya hidup tinggi. Namanya kita kerja ikut orang ya, kita nggak bisa seenak kita sendiri, kita nggak bisa pokoknya harus yang kita mau, enggak. Namanya ikut orang ya, kita tuh harus beradaptasi sama lingkungan tuh. Ya begitu guys, udah tuh nggak ada yang enak, semua itu ada plus minusnya. Kenapa aku bilang ada plus minusnya? Karena kerja kadang dapat majikan baik ya, tapi kadang-kadang pasien yang kita jaga rewel. Coba pasien yang luar biasa baik tapi majikan rewel, lebih banyak ya. Terus kadang-kadang semuanya baik, pasien baik, majikan baik, yang dijaga cepat mati kayak gitu. Nah kayak udah ya, menurut aku kerja tuh nggak ada enaknya. Terus ya aku tahu ada plus minusnya kerja di rumah sama kerja di rumah sakit itu beda. Kalau di rumah sakit itu kita khusus buat pasien, kalau di rumah kita urus pasien sama rumah, tapi kita masih ada istirahat lebih inilah. Di rumah itu kita lebih nyaman gitu. Kalau di sini kita tidur di kasur yang seadanya ya. Nanti kalau misalkan aku nge-vlog lagi, aku kasih tahu keadaan aku selama 2 tahun kerja di rumah sakit. Karena plus minusnya tuh banyak guys. Jadi jangan enak kerja di rumah sakit, iya, tapi ya kerjanya gini berat gitu. Namanya jaga pasien lumpuh, terus dia terapi juga, begitulah gitu loh. Oke guys, sekian dulu aku mau lanjutin makan. Selamat menunaikan makan siang sama ibadah sholat zuhur. Bye bye. Nanti kita lanjut lagi ya.